Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Dianisa, NIM 202101010033. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang akan membahas mengenai yang pertama perubahan sosial, yang kedua konsep dari perubahan sosial, yang ketiga prinsip dari perubahan sosial, dan yang keempat lembaga pendidikan Islam sebagai agent of change. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Perubahan itu sendiri memiliki arti suatu hal yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat berupa hal yang berbentuk besar maupun hal yang berbentuk kecil. Dan sifat dari perubahan ini ada yang dari tingkat rendah dan dari yang tingkat tinggi, yang mana dapat berpengaruh dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Setiap individu yang bernafas pastinya akan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Perubahan ini akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kepentingan dari masyarakatnya itu sendiri. Perubahan ini biasanya berkaitan dengan nilai dan norma sosial, pemikiran atau ide-ide tingkah laku organisasi, jaringan sosial, dan lain sebagainya. Perubahan yang telah dialami oleh masyarakat ini bukan hanya dapat dikatakan sebagai progres saja, melainkan juga resesi dari alih-alih bidang kehidupan tertentu. Dengan kata lain, perubahan ini dapat membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial ini dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat untuk mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai dan juga sikap-sikap. Dan perubahan sosial ini juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang diawali dengan gesekan tentang gejala yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat berasal dari sesuatu yang bersifat kelompok maupun sesuatu yang bersifat mandiri. Perubahan sosial ini biasanya juga disangkut pautkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan sosial yang meliputi tentang nilai serta fungsi dan norma yang telah dilahirkan atau yang telah dicetuskan dari proses masyarakat ke masyarakat. Dan budaya merupakan salah satu dari unsurnya. Dan perubahan sosial ini juga suatu fenomena yang biasanya itu dialami oleh para individu masyarakat yang dapat terjadi di mana saja dan juga kapan saja. Ketika kita membayangkan kehidupan kita pada beberapa tahun yang lalu, pastinya kita akan merasakan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam diri kita. Begitupun dengan masyarakat yang lain, mereka juga akan merasakan seperti apa yang kita rasakan. Namun, yang membedakan hanyalah lambat atau cepatnya perubahan itu terjadi, serta jangkauan mengenai aspek-aspek kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Pada dasarnya, perubahan sosial ini akan dialami oleh semua masyarakat yang tidak dapat dijauhkan dengan perubahan yang terjadi dalam kebudayaan masyarakatnya itu sendiri. Dan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu pada dasarnya tidak dapat dipandang dari satu arah saja, karena terdapat banyak faktor dan juga sektor yang mengakibatkan perubahan sosial itu terjadi. Setiap yang namanya perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, pastinya ada suatu penyebab yang mengakibatkan perubahan itu terjadi. Sama halnya dengan perubahan sosial. Perubahan sosial ini dapat terjadi pastinya mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial ini, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat, sedangkan faktor eksternal ini biasanya faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Yang pertama yakni faktor internal. Di antaranya yakni terjadinya terobosan inovasi serta penyerangan invasi. Yang kedua, terjadinya perubahan susunan serta jumlah penduduk. Yang ketiga, terjadinya aksi atau kegiatan sosial baru. Dan yang keempat, terjadinya perdebatan sosial dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya yakni faktor eksternal. Yang pertama yaitu terjadinya terobosan dalam bidang informasi, komunikasi, serta teknologi. Dan yang kedua, adanya pertempuran
Yang ketiga, adanya pergantian kawasan atau lingkungan. Dan yang keempat, adanya dominasi dari kebudayaan dari masyarakat lain. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian antara ekspektasi keinginan dengan realiti kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, agar dapat bertahap demi kehidupannya dalam situasi dan juga keadaan yang sedang mereka alami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep perubahan sosial. Konsep itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kata abstrak yang digunakan untuk mengetahui serta memaknai sebuah fenomena alami dan juga fenomena sosial yang biasanya terjadi di sekitaran kehidupan kita. Proses atau langkah-langkah terjadinya perubahan atau pergantian sosial ini dimulai dengan aktivitas yang berhubungan dengan budaya serta peradaban yang baru, yang mempunyai arti untuk meningkatkan munculnya semangat untuk merubah diri menjadi manusia yang lebih baru, yang menggantikan kebiasaan lama mereka menjadi kebiasaan yang baru bagi mereka. Perubahan sosial ini tidak terjadi secara mendadak dalam kehidupan manusia, tetapi melalui proses-prosesnya yang dilalui. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam mempelajari dan juga memahami fenomena atau kejadian perubahan sosial ini. Di antaranya, yang pertama, kita harus melakukan pengamatan ataupun pengkajian mengenai manusia itu sendiri sebagai makhluk yang sosial, agar kita dapat mengetahui interaksi serta konsekuensi terhadap adanya perubahan sosial. Yang kedua, kita harus mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan dalam memahami fenomena tersebut, terdapat fokus pengkajian mengenai makhluk sosial yang dianggap sebagai seorang individu serta masyarakat. Yang pertama yaitu memfokuskan terhadap apa yang sedang mereka pikirkan ataupun rasakan. Yang kedua, memfokuskan terhadap tingkah laku para manusia yang tidak dapat terlihat secara kasat mata, yakni mengenai pemikiran, kepribadian maupun sikapnya. Dan yang ketiga, memfokuskan terhadap keadaan yang sedang dirasakan ataupun dijalani. Konsep mengenai perubahan sosial ini selayaknya tidak akan dapat terpisahkan dari yang namanya perubahan kebudayaan. Masyarakat adalah beberapa golongan manusia yang dipersatukan dengan suatu kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu sendiri merupakan salah satu kesatuan antara cara bagaimana merasa, berpikir, dan juga bertindak dari masyarakat yang berhubungan. Satu kesatuan tersebut sifatnya bertumbuh searah dengan pertumbuhan faktor atau penyebab-penyebab yang berada di sekitarnya, dan perubahan ini pastinya akan terjadi secara berkelangsungan. Dan materi yang selanjutnya yakni teori perubahan sosial. Para sang ahli pakar telah mengemukakan mengenai perubahan sosial sesuai dengan masing-masing sudut pandang yang berbeda. Namun, para ahli ini telah sepakat tentang perubahan sosial yang berhubungan dengan warga masyarakatnya serta kebudayaan dan dinamika yang berasal di antara keduanya. Perubahan sosial ini pada intinya menekankan kepada pergantian pada tatanan masyarakat serta pola pikir yang berhubungan. Perubahan atau evolusi ini dapat melibatkan perubahan terhadap golongan usia, standar pendidikan, peran perubahan, dan lain sebagainya. Selain itu, perubahan cara berpikir, cara bersikap, ataupun cara bertingkah laku manusia yang dipengaruhi lebih besar oleh perubahan ataupun evolusi kebudayaan-kebudayaan yang sifatnya itu material atau bahan. Secara garis besar, arah gerak perubahan sosial ini sifatnya linear, yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk garis yang lurus ataupun maju ke depan. Kemajuan masyarakat mengalami tahapan-tahapan spesifik dari yang mudah hingga yang rumit. Selain itu, arah gerak perubahan ini juga melewati penyeberangan, kreasi, dan juga penciptaan. Dan teori ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu pemikiran ataupun opini dari para ahli yang telah melakukan pengamatan dan juga telah memiliki data-data serta argumentasi yang kuat sehingga menghasilkan beberapa fakta dari data tersebut. Dengan demikian, teori perubahan sosial ini atau evolusi sosial ini merupakan suatu perbincangan ataupun diskusi para ahli mengenai tatanan sosial yang dilaksanakan secara runtut dengan menggunakan kurun waktu yang berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial ataupun evolusi sosial. Dan teori perubahan atau pergantian sosial ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yakni teori perubahan sosial evolusi.
Teori ini membicarakan tentang pembagian kerja serta berpusat kepada sudut pandang kebersamaan sosial serta tahapan perubahan sosial itu sendiri. Dan yang kedua yakni teori perubahan sosial siklus. Teori siklus ini menerangkan bahwa perubahan atau pergantian sosial ini terjadi dengan bertahap, sama halnya dengan teori evolusi. Tetapi, dalam teori ini perubahannya itu tidak dapat berhenti pada tahapan atau tingkat yang terakhir dengan istimewa atau sempurna, namun akan bergerak kembali ke awalan untuk perpindahan ke tahap yang selanjutnya. Dan perubahan dalam siklus ini tidak dapat ditentukan terhadap suatu pusat, tetapi akan bergerak melingkar sesuai dengan polanya. Dan yang ketiga yaitu teori perubahan sosial konflik. Sesuai dengan namanya, teori konflik ini tercipta dari suatu konflik serta kegentingan dalam suatu masyarakat. Karl Marx beranggapan bahwa perubahan atau evolusi sosial ini berawal dari adanya pertikaian antara kelompok. Konflik ini biasanya bersumber dari perselisihan yang terjadi antara kelompok anggota penguasa dengan kelompok anggota masyarakat yang mengalami penindasan, sehingga menciptakan suatu revolusi sosial yang digunakan untuk mengganti tatanan sosialnya. Dan yang keempat yakni teori perubahan sosial keseimbangan. Teori perubahan sosial keseimbangan ini mengatakan bahwa masyarakat itu mencakup beberapa bagian yang saling menggantungkan antara satu dengan yang lainnya, yang mana dari bagian-bagian tersebut mendukung terjadinya keefektifan dalam masyarakat. Sehingga, semisal terjadi perubahan ataupun pergantian sosial yang memprovokasi salah satu dari beberapa bagian tersebut yang dapat membuat keguncangan ataupun kegoyahan dalam masyarakat, dan hal tersebut dapat terjadi dalam bidang-bidang yang terdapat dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan yang kelima yakni teori sosial fungsional. Teori fungsional ini juga termasuk dalam teori perubahan atau pergantian sosial yang mengatakan bahwa perubahan sosial ini merupakan sesuatu yang bersifat konstan ataupun permanen yang tidak perlu membutuhkan kejelasan. Oleh karena itu, perubahan atau evolusi sosial ini dapat menghancurkan suatu keseimbangan ataupun kesepadanan dalam masyarakat. Teori perubahan sosial fungsional ini hanya menerima dan menyetujui perubahan yang dapat bermanfaat bagi individu masyarakat, dan perubahan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat akan dibuang dan tidak akan dipakai lagi. Dan teori yang keenam yakni teori perubahan sosial pembangunan. Dalam teori pembangunan ini dibagi menjadi tiga, yakni teori modernisasi, teori dependensi, dan juga teori sistem dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga pendidikan Islam sebagai agent of change. Pendidikan merupakan suatu tahapan pergantian manusia yang didapatkan dengan melewati perkembangannya yang sama rata antara fisik, otak, tenaga, serta pikiran, baik secara pribadi maupun umum. Pendidikan ini juga dapat diartikan sebagai proses ataupun tahapan untuk menjadi diri kita sendiri dan juga mendapatkan apa itu arti kehidupan. Menemukan atau mendapatkan identitas itu akan dilakukan dengan satu kesatuan antara diri kita dengan orang lain. Tujuan pendidikan Islam ini sendiri yakni agar terciptanya suatu yang telah diinginkan setelah mengusahakan semuanya dan setelah melewati segala prosesnya. Sesuatu yang diinginkan itu dapat terwujud atau tidaknya setelah seseorang menjalani pendidikan Islam dengan sepenuhnya, yakni watak atau sifat seseorang yang menjadikan dirinya sebagai makhluk yang kamil dengan modal ataupun cara takwa seutuhnya antara rohani dan juga jasmani. Upaya dalam menciptakan pendidikan Islam yang berkualitas serta dapat bersaing, yakni dapat dengan mudah diganti oleh pelaku serta pelaksana pendidikan Islam jika ciri-ciri ataupun prinsipnya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai konsep ataupun desain untuk melakukan pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam ini diakui keberadaannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang jelas atau eksplisit. Oleh karena itu, pendidikan yang dijadikan sebagai agent of change harus dapat merancang dengan benar dan juga matang mengenai segala bentuk ataupun pola organ kegiatan maupun terobosan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat
memakmurkan dan juga mensejahterakan sosial. Meskipun tidak semua yang dirancang sebagai program kegiatan yang sangat dibutuhkan ataupun diperlukan oleh masyarakat sepenuhnya yang dapat dijalankan dengan baik dan juga dapat dirasakan secara merata. Apapun yang direncanakan dan juga telah diusahakan melalui berbagai rangkaian usaha itu perlu adanya interpretasi dari semua pihak yang terlibat. Dan tidak hanya berpegangan terhadap lingkungan formal, sebaiknya dapat mengaplikasikannya dan juga memadukan antara lingkungan formal dengan lingkungan non-formal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah ataupun luput, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.